Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kenalin nama aku Farida Numasari dari kelas 10 AKL 1. Kali ini kita akan membahas tentang jurnal. Apa sih itu jurnal? Simak sampai habis ya. Jurnal merupakan buku harian yang digunakan untuk mencatat semua transaksi yang terjadi berupa pengkreditan atau pendebitan secara kronologis berupa penjelasan yang diperlukan. Jurnal merupakan catatan pertama setelah adanya bukti transaksi. Pencatatan transaksi di dalam jurnal disebut menjurnal atau journalizing. Jurnal dibagi menjadi dua, yaitu jurnal umum dan jurnal khusus. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang jurnal umum. Contoh tabel jurnal umum. Nah, kali ini aku bakal jelasin arti dari kolom-kolom pada tabel jurnal umum. Yang pertama ada kolom tanggal. Kolom tanggal ini digunakan untuk mencatat tanggal, bulan, dan tahun terjadinya transaksi. Kemudian kolom keterangan digunakan untuk mencatat akun yang didebit atau dikredit beserta keterangan singkat. Biasanya akun yang kredit ditulis menjorok ke dalam. Kolom ref adalah singkatan dari referensi. Kolom ini digunakan sebagai tanda bahwa transaksi sudah diposting ke buku besar. Istilah lain yang digunakan untuk ref adalah sebagai berikut. Yang terakhir ada kolom debit dan kredit. Digunakan untuk mencatat jumlah akun yang akan dicatat di sebelah debit dan jumlah akun yang akan dicatat di sebelah kredit. Berikut ini adalah aturan pendebitan dan pengkreditan dan saldo akun buku besar. Jadi, harta bertambah masuk ke dalam kolom debit. Jika utang bertambah, masuk ke dalam kolom kredit. Begitu seterusnya. Pada jurnal umum ada dua akun atau lebih yang terpengaruh dalam satu transaksi. Oke, kita langsung saja menuju ke contoh soal yang sudah saya buat. Pada 1 Oktober 2016, Amalien Kamila memutuskan untuk mendirikan suatu jasa salon dengan nama Princess. Transaksi yang terjadi selama Oktober sebagai berikut. Transaksi yang pertama, tanggal 1 Oktober, Amalien Kamila menanamkan uangnya sebesar 80 juta ke salon. Pada kolom tanggal, kita tulis bulan Oktober, tanggal 1. Nah, untuk keterangan ini kita lihat contoh soalnya. Amalia menanamkan uangnya sebesar 80 juta ke salon. Berarti itu adalah modal awal dari Amalia untuk salonnya. Karena modal, jadi ini di keterangan kita tulis yaitu kas. Karena kas adalah kelompok harta, maka harta itu bertambah di sebelah debit. Kita tulis nominalnya sesuai dengan contoh soal, yaitu 80 juta, kemudian kita formatkan ke bentuk rupiah. Seperti penjelasan sebelumnya, ada dua akun yang terpengaruh dari setiap transaksi atau satu transaksi. Kembali ke contoh soal, karena Amalia menanamkan uangnya sebesar 80 juta ke salon, berarti dia telah menanamkan modal awal untuk salonnya. Jadi di kolom keterangan ini kita tulis modal awal, atau juga bisa modal Amelia. Seperti penjelasan sebelumnya, modal bertambah di sebelah kredit. Kita tulis 80 juta sesuai soal dalam kredit. Keterangan pun harus menjorok karena dia adalah kredit. Setiap transaksi harus ada keterangan di bawahnya. Nah, kita tulis sesuai soal, yaitu modal awal Amelia. Nah, ini maaf untuk ref. Pada kolom kas kita tulis 111. Untuk modal refnya kita tulis 311.
Nah, jadilah transaksi yang pertama dalam contoh soal kali ini. Kita lanjut ke soal nomor 2. Dibayar sewa kantor selama 1 tahun sebesar 12 juta. Nah, kita tulis di sini Oktober tanggal 2 seperti ini. Untuk kolom keterangan kita lihat pada contoh dibayar sewa. Berarti si Amelia ini membayar sewa kantor untuk 1 tahun. Cara menulis keterangan kita tulis sewa dibayar di muka. Kolom ref kita isi dengan ref sewa, yaitu 113. Sewa adalah kelompok harta, maka harta bertambah di bagian kolom debit. Kita tulis sesuai soal, yaitu 12 juta. Karena Amalian Kamila sudah membayar sewa, dia memakai kas. Berarti kas dari Amalia Kamila ini telah berkurang, maka kas berkurang di bagian kredit. Ditulis di keterangan menjorok. Karena kas ini berkurang, maka kita tulis di kredit seperti di soal 12 juta. Untuk keterangan di dalam kurung, kita bisa tulis membayar sewa selama 1 tahun. Soal nomor 3 yaitu dibeli peralatan sebesar 30 juta. Sebenarnya di keterangan ini kita tulis peralatan, karena salah ketik kita tulis peralatan ya teman-teman. Ref dari peralatan ini adalah 114. Karena peralatan adalah kelompok harta, maka harta bertambah di bagian debit. Telah memberi peralatan berarti telah mengeluarkan uang. Jadi kita tulis yang menjorok adalah kas. Untuk ref dari kas sendiri adalah 111. Karena kas telah berkurang, maka kas berada di bagian kredit. Kita tulis seperti soal, yaitu 30 juta. Untuk keterangan dalam kurung kita bisa menyesuaikan dengan soal, yaitu membeli peralatan. Kita bisa menghitung jumlah dari 3 transaksi ini menggunakan rumus SUM. Jika kalian teliti, hasil akan balance teman-teman. Nah, hasilnya sudah ketahuan dan ini sama ya teman-teman, balance. Sekian video dari saya, semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.